Selamat pagi Pak Idel. Di sini saya akan membuat video jawaban dari sesi 2 sampai sesi 1 sampai sesi 7. Yang sesi pertama yaitu perkenalan kontrak kuliah. Sesi 2 dan 3 kesimpulannya yaitu risiko investasi. Konsep dasar dari risiko investasi yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, yakni bank konvensional tidak berinvestasi pada aset berbasis ekuitas yang bisa menyebabkan ketidakstabilan mengenai pendapatan yang diterima, yang bisa menyebabkan risiko-risiko lainnya muncul. Risiko investasi ekuitas yaitu suatu risiko yang diakibatkan oleh lembaga keuangan yang ikut menanggung kerugian usaha si nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil keuntungan dan kerugian. Jika nasabah mengalami kerugian pada akad mudharabah, yang menanggung kerugian atas usaha tersebut adalah bank syariah, serta bank tidak bisa mengharuskan nasabah yang dibiayainya untuk mengambil tindakan yang diperlukan supaya menghasilkan nasabah yang dibiayainya untuk mengambil tindakan yang diperlukan supaya menghasilkan tingkat pengembalian sebagaimana yang telah diinginkan. Hal itu berbeda dengan akad musyarakah yang mana pengusaha punya modal yang telah dipertaruhkan. Tujuan investasi. Dalam melakukan investasi, pastinya kita mempunyai tujuan. Ada 3 alasan yang menyebabkan banyak orang berinvestasi, diantaranya yaitu ingin kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, serta dorongan dalam menghemat pajak. Supaya tujuan dari kegiatan investasi tersebut bisa tercapai, maka diperlukannya proses pengambilan keputusan yang tepat dalam berinvestasi, terutama dalam hal keuntungan yang diinginkan. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan aset, yaitu ada 2 jenis, yaitu aset nyata dan financial asset. Yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh, yaitu ada 2, yang dimana investasi yang bisa berdiri secara sendiri dan investasi yang mempengaruhi. Selanjutnya, kesimpulan sesi 4 dan 5. Kebijakan dividen. Secara etimologis, kata dividen berasal dari bahasa Latin yakni divider. Kata ini digolongkan sebagai kata kerja yang berarti membagi. Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, dividen merupakan bagian penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan bagi pemegang saham, menurut Hairudin Bakti dan Rahmadi pada tahun 2020. Ada 3 jenis kebijakan dividen menurut Sunjaya dan Berlin pada tahun 2015, yaitu kebijakan dividen rasio pembayaran konstan, yaitu kebijakan ini didasarkan dengan persentase tertentu dari pendapatan. Yang kedua, ada kebijakan dividen teratur, yaitu kebijakan dividen yang berdasarkan atas pembayaran dividen dengan rupiah yang tetap dalam setiap periode. Yang ketiga, ada kebijakan dividen rendah teratur dan ditambah ekstra kebijakan dividen yang berdasarkan pembayaran dividen rendah yang teratur ditambah dengan dividen yaitu ekstra jika ada jaminan pendapatan. Kesimpulan sesi 6, struktur modal. Keuangan adalah keseluruhan yang terdapat di dalam neraca sebagai kredit. Pada neraca sebelah kredit terdapat utang jangka panjang maupun utang jangka pendek dan modal sendiri atau ekuitas, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Lawrence Gitman
pada tahun 2000, halaman 488. Definisi struktur modal adalah capital structure is the mix of long-term debt and equity maintained by the firm. Ada dua macam tipe modal menurutnya, yaitu modal hutang atau debt capital dan modal sendiri atau equity capital. Tetapi dalam kaitannya dengan struktur modal, jenis modal yang diperhitungkan hanya hutang jangka panjang. Secara umum, teori-teori struktur modal dibagi ke dalam dua kategori, yaitu teori trade-off dan teori-teori yang didasarkan pada perilaku manajemen. Teori trade-off terdiri dari Modigliani, Miller, Mode 2, atau model with corporate taxes, Miller model with personal taxes. Kritik terhadap model Modigliani, Miller, dan Miller, dan biaya beban keuangan dan biaya keagenan. Sedangkan teori-teori yang didasarkan pada perilaku manajemen terdiri dari signaling, effect, dan pecking order teori yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab 2. Selain teori-teori mengenai struktur modal, dijelaskan pula mengenai penelitian terdahulu mengenai struktur modal, komponen-komponen struktur modal, analisis subjektif dalam manajemen struktur modal, dan catatan tentang kebijakan struktur modal yang juga telah diuraikan pada halaman sebelumnya. Kesimpulan sesi 7. Misalnya saja, menyusutnya arus kas merupakan suatu kekhawatiran, namun jika perusahaan ingin mengatasi masalah tersebut, perusahaan perlu mengetahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh pesaing baru, pertumbuhan yang pesat, atau operasional pabrik yang tidak efisien. Jika suatu perusahaan dapat menentukan penyebab kesulitan untuk keuangan, perusahaan dengan cepat bertindak sendiri atau bersama kreditornya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara terbaik untuk mengatasi kesulitan keuangan adalah dengan cara finansial agar bisa tetap rendah dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada manajemen. Berdasarkan Undang-Undang Kebangkrutan dan Kepalitan, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat dilikuidasi dan direorganisasi. Dalam reorganisasi, manajemen perusahaan dan kreditornya memutuskan bahwa bisnis tersebut layak untuk diselamatkan dan mengembangkan rencana untuk menghidupkannya kembali. Dengan menyelamatkan perusahaan, kreditur neraca bisa menerima pembayaran yang lebih besar dibandingkan saat likuidasi, sementara manajemen melihat potensi keuntungan di masa depan. Likuidasi dan reorganisasi merupakan bentuk-bentuk restrukturisasi seperti merger dan akuisisi, divestasi, spin-off atau split up yang dipelajari dalam modul merger dan akuisisi dan restrukturisasi perusahaan. Alat dan keterampilan yang digunakan untuk mendiagnosis dan mengatasi kesulitan keuangan diperiksa selama kursus ini serta dalam kursus pengantar manajemen keuangan. Terima kasih, Pak Idel.